Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Pembahasan mengenai pemilu menjadi hal yang tidak akan bosan-bosannya didiskusikan oleh banyak orang karena kita sudah memasuki bulan September, artinya tinggal Oktober, November, Desember, Januari, Februari itu bakal masuk ke tahun di mana masyarakat Indonesia akan memilih gitu presiden dan juga anggota legislatif. Dan beberapa waktu ke belakang ada diskusi yang menarik tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan semacam ajuan untuk memperbolehkan kampanye di tempat pendidikan gitu. MK mengabulkan gugatan untuk menghapus pasal 280 ayat 1 huruf H ya, dan kita bakal membahas soal hal ini gitu di Suara Akademia. Nama saya Muhammad Syarif. Saya podcast produser dari The Conversation Indonesia, dan buat kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Ibu Nuriatul Lailiyah ya. Beliau statusnya adalah sebagai dosen dari Undip, tapi sekarang lagi S3 di Jerman. Halo, Bu Nuri, apa kabar, Bu? Alhamdulillah, terima kasih. Kabar baik, Mas. Oke. Ya, Bu Nuri, mungkin kita pertanyaan pertama adalah soal kabar dari MK nih, yang akhirnya mengabulkan gugatan untuk menjadikan tempat pendidikan ya, secara spesifik ya, gitu, dijadikan tempat kampanye. Mungkin tanggapan Bu Nuri gimana nih? ya, terus terang kalau kita berkaca pada pemilu-pemilu kita sebelumnya itu kayaknya surprising ya. Maksudnya ada perasaan, oh kenapa dikabulkan? Tapi setelah saya lihat lagi, relatif saya biasa saja ya, Mas ya. Dengan catatan masyarakat dan pelaku kampanye sudah siap untuk secara dewasa berpolitik. Karena sebenarnya persoalan pelarangan di tempat pendidikan sebelumnya atau di tempat ibadah itu kan karena melihat masyarakat kita dianggap relatif mudah terprovokasi, kemudian pelaku kampanye itu kadang-kadang bawa-bawa isu-isu SARA dan lain sebagainya yang bisa memecah belah persatuan. Dikarenakan kan itu. Semoga dengan MK mengubah putusannya menunjukkan kalau sebenarnya masyarakat kita sudah saatnya juga disiapkan, karena kalau menunggu semua benar-benar 100% siap itu kita nggak akan pernah siap menghadapi situasi kampanye yang relatif lebih rasional, kemudian saling beradu program, saling menyadari bahwa perbedaan dalam politik itu hanya mekanisme dalam demokrasi untuk membawa kehidupan yang lebih baik gitu. Tapi kalau kita berbicara dari sisi komunikasi politik nih, Bu, dan juga demografi di pemilu 2024 besok ya, karena kan jumlah pemilih muda tuh bakal dominan nih buat pemilu 2024 kali ini. Ini jadi keputusan yang yang pentingkah untuk melakukan kampanye di tempat pendidikan gitu supaya akhirnya pemilih awal sama pemilih muda jadi lebih melek soal informasi pemilu nih, Bu? Ya, jadi sebenarnya tidak hanya pada pemilu kali ini, pemilih muda itu relatif dominan akan berkontribusi terhadap jumlah pemilih gitu. Tapi di pemilu sebelumnya juga demikian. Dan saya pikir jumlah yang pemilih kita usia 17 hingga 30 tahun itu kan relatif sebanyak 31% lebih ya, atau sekitar hampir 64 jutaan. Kemudian itu kan tersebar di sekolah SMA, kemudian juga di kampus-kampus. Nah, belum lagi ditambah dengan yang usia pemilih 31 sampai 40 tahun. Jadi pemilih muda itu kan range-nya kalau di kita itu sampai 40 tahun itu udah kira-kira hampir 52% kalau digabungkan. Belum lagi ada pemilih berusia di bawah 17 tahun yang sudah menikah. Itu meskipun angkanya kecil tapi juga relatif akan bertambah, memberikan tambahan kalau diakumulasikan. Nah, memang ada kesempatan lebih besar untuk menyasar pemilih-pemilih muda yang mereka masih berada di kampus atau masih berada di level pendidikan SMA dan lain sebagainya. Tapi saya pikir persoalan apakah itu akan berkontribusi signifikan terhadap pertambahan partisipasi politik kita, saya kira sejauh ini kan kita sudah punya partisipasi politik yang tinggi. Cuman sekali lagi yang saya perlu jadi catatan dalam kampanye kita adalah gimana para politisi kita, baik melalui partai maupun melalui para calon-calon kandidatnya, memberikan kampanye yang berdasarkan program. Karena ini Mas,
kebetulan saya beruntung bisa mengamati secara langsung pemilihan politik ini ya, kampanye wali kota di Frankfurt. Kemudian juga waktu pemilu di Jerman gitu. Eh di sana bahkan nggak cuman di sekolah-sekolah masuknya, mereka masuk ke tempat latihan kayak klub bola anak-anak yang klub bola yang membina anak-anak pun mereka masuk. Kemudian ke tempat ibadah, semua kandidat itu masuk ke masjid untuk mengkampanyekan program-program. Dan di situ yang hadir nggak cuma orang dewasa, anak-anak pun hadir. Jadi saya kira kalau belajar dari situ juga saya lihat sebenarnya tidak ada persoalan apapun ketika tempat-tempat seperti pendidikan maupun tempat ibadah itu menjadi tempat untuk berkampanye asal. Nah, ini catatannya yang sangat besar ya, dan jadi PR kita karena kita punya masa lalu yang cukup dramatis terkait pemilu berkaitan dengan isu SARA. Nah, itu asalkan kita siap, dan saya kira dengan sekarang kan ke depan pemilu ini kan relatif ini ya, kayaknya kandidatnya kalau capres itu kayaknya nggak cuma 2. Nah, itu menghindarkan kita dari kemungkinan untuk adanya oposisi binar gitu, aku lawan kamu, kalau kita berbeda otomatis kita nggak akan sama dan sebagainya. Itu semoga pemilu ke depan jauh lebih damai. Jadi entah mau di tempat pendidikan maupun di tempat lain yang memang diizinkan sebelumnya, semoga kita sama-sama sadar bahwa tidak lagi saatnya mengedepankan perbedaan dalam pilihan politik gitu. I see. Tapi bentuk komunikasi politik yang seperti apa ya Bu Nuri kalau kita berbicara akhirnya kampanye diperbolehkan masuk kampus gitu? Karena kan masyarakat sepertinya kalau membayangkan kata kampanye gitu mungkin di beberapa daerah, let's say kita nyebutnya di daerah DIY sama Jateng, bayangannya kalau kampanye itu pasti ada dangdutan lah atau mungkin bagi-bagi door prize lah. Nah, ya, kampanye harusnya kita, gimana? Iya, terima kasih. Nah, ini kita pemilu yang terakhir yang saya ikuti pun juga sempat ada memang waktu itu tidak diperkenankan untuk masuk ke kampus, tapi ketika sifatnya seminar pendidikan politik dan sebagainya itu memungkinkan. Nah, saya pikir kita harus beralih ke sana ya, maksudnya nggak sekedar hiburan, memberikan hiburan pada masyarakat yang mendistraksi pesan politik apa yang sebenarnya ingin ditampilkan, tidak hanya membuat gelegar acara-acara ya, untuk membuat masyarakat terhibur ketika momen kampanye itu berlangsung, tapi lebih ke gimana sama-sama kita siap. Karena gini Mas, kalau kita menuntut semata-mata dari politisinya, masyarakat kita juga, mohon maaf nih ya, demanding banget. Demanding dalam artian ketika politisi menawarkan program, kadang-kadang mereka nggak mau ya, kamu punya apa, saya bisa mendapatkan apa untuk setiap suara yang saya berikan. Jadi kayak transaksional sifatnya. Nah, ini otokritik untuk kita sendiri sebagai pemilih gitu. Jangan hanya mensoroti apa yang bisa diberikan oleh politisi, tapi kita sebagai pemilih juga harusnya lebih berdaya dalam artian tidak hanya meminta apa yang bisa diberikan secara praktis oleh politisi, tapi juga kita minta mereka memberikan program. Programnya juga jangan yang sifatnya Anda sekarang punya sembako berapa kilo atau Anda punya door prize apa, bukan yang semacam itu, tapi lebih ke apa yang hal konkret apa yang bisa Anda janjikan dan itu bisa Anda wujudkan. Contoh nih, kalau kita dan ini juga saya lihat di kita sampai sekarang kita masih kesulitan membedakan ya partai satu dengan partai yang lain itu bedanya apa. Tawaran mereka terhadap katakanlah kalau caleg itu kan berarti bicaranya kan tentang legislasi misalkan atau tentang budgeting. Apa yang membedakan budgeting dari versi caleg yang ini atau dari partai ini dengan partai yang lain? Apakah yang ini lebih pro ekspor atau pro impor atau bagaimana, itu kan nggak terlalu kelihatan. Semua kan bicaranya cuman apakah berkoalisi atau jadi oposisi, apakah kandidatnya jadi atau tidak, kemudian gimana caranya menang, hanya semata-mata sebatas itu gitu loh. Sementara kita kalau sebagai rakyat ya yang nyata-nyata kita butuhkan adalah hal nyata apa yang bisa dijanjikan. Jadi juga bukan cuma janji manis saja. Kalau misalkan kita bicara tentang pemilu di Amerika misalkan, itu kan konkret, misalkan Republikan, Demokrat itu yang ditawarkan, misalkan kalau Demokrat dia bicara tentang pembatasan senjata api misalkan. Sementara Republikan yang sebaliknya. Jadi kontras gitu loh. Kita bisa tahu kalau kita mau punya preferensi A, maka kita akan memilih partai yang mana gitu. Tapi di sini kan semuanya blur gitu. Nggak ada bedanya partai satu dengan partai yang lain, politisi satu dengan politisi yang lain. Yang beda cuma apa? Oh, mereka ikut koalisi atau enggak. Kalau ikut koalisi berarti support pemerintah, kalau enggak berarti against pemerintah. Nah, bahkan
ini saya juga kebetulan saya punya anak umur 8 dan 10 tahun ya, dan mereka juga melihat gimana kampanye di Jerman berlangsung. Mereka bahkan bisa kemudian membedakan, oh menurutku ini kandidat wali kota yang ini bagus soalnya dia mau ngasih, karena dia akan ngasih ini iPad ke anak-anak sekolah, atau yang ini nanti tiket public transportnya jadi cuma 1 euro dan lain sebagainya. Nah mereka bahkan di usia anak SD pun sudah bisa membedakan berdasarkan program. Jadi mereka nggak lagi bicara bahwa si A membawa apa background identitas apa di belakangnya gitu, dan itu kan yang selama ini kita hindari juga kan. Saya pikir kita perlu sama-sama belajar untuk bisa lebih ini ya, take the leap gitu. Jadi nggak cuman pelan-pelan alon-alon asal kelakon, atau ya kita tunggu demokrasi berproses dan lain sebagainya. Berproses oke, tapi kayaknya kalau kita terlalu lama membiarkan ini mengalir, ya kita nggak akan sampai pada demokrasi ideal yang kita harapkan gitu. Tapi kan ada resiko ya Bu ya, atau mungkin ketakutan-ketakutan gitu. Ketika akhirnya partai politik atau mungkin calon presiden dan calon wakil presiden dan calon presiden itu bisa masuk ke kampus nih. Resiko-resiko apa ya yang harus dimitigasi nih, Bu Nuri gitu? Karena polarisasi menjadi hal yang traumatis buat masyarakat Indonesia. Terus juga banyak beberapa poin yang diperhatiin sama orang yang mengkritik gugatan ini yang akhirnya dikabulkan gitu. Resiko apa yang harus dimitigasi ya, Bu Nuri ya? Iya, iya benar sekali ya. Kita sangat trauma dengan ini ya. Apa yang terjadi di masa lalu dengan kampanye politik kita, di mana isu SARA itu sering jadi bahan. Termasuk itulah kenapa kampanye di tempat ibadah kan nggak diperbolehkan gitu. Nah, saya pikir kita semua di masa sekarang sama-sama harus punya ini ya, partisipasi, sama-sama juga perlu punya rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap pemilihan gitu, terhadap kampanye politik ini agar berlangsung dalam koridor yang menjaga persatuan kita. Karena hanya mengandalkan KPU atau partai politik itu nggak cukup, hanya mengandalkan Bawaslu atau Panwaslu sebagai pengawas juga nggak cukup ya. Civil society-nya juga harus bergerak untuk sama-sama mewujudkan kampanye politik yang lebih sehat. Lebih sehat itu berarti dalam konteks negara kita jelas kita nggak lagi pakai isu-isu SARA. Kemudian ketika sebenarnya gini, kalau salah satu resiko yang sering muncul ketika masuk ke pendidikan adalah tergantung ya siapa pengelolanya. Pengelolanya kemudian kalau itu sekolah negeri berarti dilihat bupatinya atau wali kotanya atau gubernurnya itu dari partai apa. Nah, ketakutan-ketakutan seperti kan muncul ya. Takutnya nanti tempat pendidikan itu diperbolehkan untuk kelompok yang masuk dalam circle-nya pemimpin daerah tersebut. Dan itu tentu saja muncul. Makanya ya itu di satu sisi juga kalau kita sekedar melihat dari rasa pesimis itu yang akan selalu muncul, tapi di satu sisi juga menunjukkan bahwa ini peluang bagi semua orang untuk bisa masuk, karena kalau tadinya ada larangan, maka para incumbent penguasa itu kan dia bisa masuk ke sekolah dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang terpilih saat itu. Nah, ketika ini diperbolehkan, bahwa semua pihak diperbolehkan tapi dengan catatan ada izin dan lain sebagainya, ini menunjukkan bahwa yang tidak berkuasa pun punya kesempatan. Kalau kemudian dipersulit hanya karena dia tidak masuk dalam kekuasaan, ya itulah saatnya di mana civil society bergerak. Dan kita kan paling jago ya soal membuat viral, kemudian pengawasan berjamaah itu kan kita relatif jago untuk hal itu. Dan saya sebenarnya relatif optimis ya melihat arah kita ke depan ini dengan insya Allah saya harap kita bisa belajar banyak dari pemilu-pemilu yang lalu yang sudah memecah belah. Karena ujung-ujungnya ketika pemilu sebelumnya hanya ada 2 kandidat yang berkontestasi dalam capres, ujung-ujungnya kan masuk ke pemerintahan semua. Jadi apa yang diperebutkan atau apa yang diperdebatkan sampai dengan darah dan air mata oleh masyarakat kita itu ya di atas ya mereka baik-baik aja. Jadi kita nggak perlu segitunya gitu loh. Nggak perlu segitu ngototnya memperjuangkan pilihan politik kita ya. Kita memilih dengan cerdas, berpartisipasi, sudah habis itu kita ikut mengawasi gitu. Ya, artinya memang kalau kita berbicara tadi mengenai putusan
bolehnya kampanye di tempat pendidikan ataupun tempat-tempat umum kayak juga tempat ibadah atau mungkin beberapa tempat-tempat yang lain sebelumnya dilarang gitu, coba dilihat dengan kacamata optimis dan juga berharap society juga bisa mengawasi bersama, bukan hanya jadi perannya Bawaslu aja dong ya Bu Nuri ya. Iya, iya, tentu saja. Dan ini yang menarik dari Bawaslu sekarang ya. Eh, Bawaslu itu sekarang menginstruksikan kepada panwas-panwas di seluruh jajarannya untuk mengubah model pengawasan pemilu dari yang tadinya sifatnya teguran, kemudian ketika ada kesalahan diperingatkan, itu menjadi lebih ke himbauan. Jadi modelnya yang dari kuratif menjadi preventif. Jadi karena mereka belajar juga dari pemilu sebelumnya, ketika banyak sifatnya menangani, itu akhirnya yang muncul kan modelnya konflik ya. Ada persoalan di pihak ini, kemudian pihak ini merasa dirugikan, akhirnya mereka terlibat dalam konflik-konflik politik di kalangan masyarakat atau di kalangan politisi gitu. Tapi yang ke depan ini Bawaslu memberikan instruksi kepada Panwaslu-nya agar sifatnya itu pencegahan, jadi himbauan, mengantisipasi agar ini seperti Anda sampaikan tadi di awal terkait dengan mitigasi misalkan, kemudian menghimbau masyarakat untuk lebih cerdas memilih, berpartisipasi dan lain sebagainya. Saya kira itu perkembangan yang sangat baik ya, dan saya mengapresiasi di bagian itu. So, and maybe my question is, society bisa ngelakuin apa ya ketika memang ini sudah berlaku gitu loh, bukannya di kampus boleh gitu kan, mungkin tempat ibadah masih jadi pengecualian ya karena traumanya masih agak kuat gitu, fasilitas umum, tempat pendidikan ini boleh nih. Society kalau untuk mengawasi dan juga membantu supaya pelaksanaan pemilu ini jadi lebih baik, apa yang bisa dilakuin nih? Saya kira kita harus Bawaslu juga perlu lebih banyak mengaktifkan masyarakat ya, khususnya anak muda yang punya akses terhadap internet untuk aktif menjadi pengawas kampanye, karena jumlah anggota Bawaslu kan dan Panwaslu-nya kan sangat terbatas, tidak mungkin sanggup melakukan pengawasan untuk wilayah kerja sebesar itu. Dan sekarang apalagi kalau kita lihat secara statistik kan kita termasuk negara dengan jumlah orang yang aktif di sosial media terbesar gitu. Betul. Dan satu orang bahkan punya banyak sekali platform. Selain itu punya peluang di bidang ekonomi, itu juga sebenarnya kan peluang di bidang politik juga, di bidang pengawasan publik juga. Karena dengan semakin banyaknya masyarakat kita yang terlibat, itu semakin banyaknya pengawasan, itu mencegah terjadinya konflik-konflik yang dikhawatirkan pernah terjadi di masa lalu untuk muncul kembali. Dan saya pikir salah satu hal yang sangat kita ambil pelajaran adalah persoalan hoax dan hate speech di internet, di sosial media itu kan juga relatif besar. Nah, ini saatnya orang-orang yang memegang gadget di tangannya dan punya akses terhadap internet untuk berkontribusi dalam jalannya kampanye dan jalannya pemilu di negara kita. Anggap aja ini ya bagian dari kita untuk mencari pahala dan berbuat kebaikan untuk banyak orang. Dan kita juga kita semua perlu legowo untuk melihat pemilu bukan lagi tentang perbedaan pilihan, tapi sebagai sarana demokrasi untuk membawa negara kita lebih baik. Dan saya pikir para politisi juga harus lebih pintar membuat program yang realistis dan bisa dicapai saat terpilih. Jadi jangan cuma janji-janji manis aja sebelum kampanye, ingin bangun itu. Saya kira kan banyak sekali ya kalau kampanye caleg-caleg itu bilangnya mau bangun ini, bangun itu, sementara sebenarnya itu kan bukan pekerjaan mereka. Itu kan pekerjaan mereka kan relatif terbatas ya, legislasi, budgeting, kemudian pengawasan. Jadi bagian bangun, membangun, membuat ini itu kan wilayahnya kerja eksekutif, bukan di wilayah mereka. Nah, seringkali politisi kita itu kan karena ditodong masyarakat akhirnya terpaksa memberikan janji-janji, atau tanpa ditodong mereka udah secara proaktif dan punya inisiasi tinggi untuk memberikan janji manis. Saya kira kita semua sudah saatnya melompat ya, nggak cuma berjalan tapi juga melompat, karena kalau dulu selalu kita punya pemakluman bahwa demokrasi kita masih belajar, tapi ini udah berapa banyak pemilu yang kita lewati setelah reformasi gitu, dan saatnya kita punya kesempatan yang besar untuk membawa negara ini sama-sama lebih baik, baik kita sebagai warga negara maupun sebagai negara. Itu, Mas. I see. Dan kalau misalnya mungkin ketika kampanye akan banyak sekali di kampus, peran sivitas akademika mulai dari
akademisinya, mahasiswa juga harus ikutan buat mengawasi dan nggak cuma jadi peserta buat dengerin kampanye aja ya, Bu Nuri Iya, ya. iya, iya betul-betul pastinya ya. Dan saya pikir kalau di kampus-kampus negeri relatif lebih terkendali ya, dalam artian nggak akan terlalu apa nggak akan ada festivity yang sangat besar untuk seperti membuat kampus sebagai tempat kampanye salah satu partai tertentu misalkan, itu saya kira akan sulit untuk muncul semacam itu kalau di kampus negeri. Tapi di kampus swasta ini loh Mas. Jadi Ya. karena kan kita juga tahu sebagian dari partai politik kita punya afiliasi dengan institusi pendidikan dan juga itu relatif besar. Nah ini yang perlu diwaspadai bersama gitu. Makanya dan ini nggak cuma tugasnya murid di dalam sekolah itu atau mahasiswa di dalam kampus itu ya, orang tuanya juga, masyarakat sekitar juga, guru, dosen dan semua sivitas akademika di dalamnya juga perlu sama-sama melihat, memastikan bahwa aturan yang baru itu memberi kesempatan yang sama besar untuk setiap partai politik untuk punya akses. Dan yang kedua, memberi kesempatan yang lebih baik kepada kita sebagai pemilih yang ada di lingkungan pendidikan itu untuk bisa menuntut program dan janji kampanye yang lebih memungkinkan dan bisa dicapai gitu. Oke. Mungkin buat menutup diskusi kali ini, Bu Nuri ada yang ingin disampaikan lagi kah gitu, especially soal kampanye dan juga mungkin tentang expertise Bu Nuri dari komunikasi politik nih, Bu Nuri, monggo. Iya, jadi sekarang gini, saya kira kadang-kadang kalau saya lihat ini di model-model kampanye kita seringkali masih terjebak dalam ini ya, hal-hal sifatnya artificial kayak lebih mudah, tagline yang lebih mudah diingat, kemudian lagu yang lebih mudah diingat. Hanya sifatnya ini pada level popularitinya aja, nggak menuju. Dan kita seringkali para politisi itu berjuang keras agar mereka menjadi lebih populer, mereka kemudian menjadi lebih disukai dan kemudian elektabilitasnya juga naik, harapannya kan gitu. Tapi ayo deh kayaknya kita perlu sama-sama berkorban ya, sama-sama berkorban ya, nggak cuma dari satu pihak, dari politisi juga tapi juga dari masyarakat untuk belajar membuat program kampanye yang lebih masuk akal, membuat program kampanye yang lebih membawa kehidupan kita lebih baik. Dan masyarakat juga, kalau Anda punya kesempatan ke daerah-daerah misalkan, kita akan lihat betapa masyarakat kita ini, mohon maaf ya, sangat transaksional. Jadi mereka udah relatif ignore terhadap pesan kampanye ini itu, tapi bicaranya udah Anda berani ngasih saya berapa, dan ini kan butuh kerelaan kita ya sebagai masyarakat untuk tidak lagi menodong para politisi. Kalau kita bicara terkait dengan bagaimana efek kampanye politik terhadap korupsi ya, itu akhirnya kan muncul jadi lingkaran setan kan, nggak ada habisnya. Kita berharap politisi kita nggak korupsi, tapi ketika kampanye mereka ditodong masyarakat untuk memberikan uang sebagai bagian dari transaksi politik. Nah akhirnya ketika mereka nggak punya cukup uang, akhirnya mereka ya ketika jadi akhirnya mereka mencari dana yang lebih besar yang bukan haknya dan sebagainya. Nah, kita kan nggak mau kampanye itu, dan kita nggak mau bahwa kita berkontribusi dalam dosa lingkaran setan itu yang membuat hanya gara-gara kampanye akhirnya efeknya sampai ke korupsi dan lain sebagainya. Seringkali kalau kita bicara konteks korupsi itu kita hanya melemparkan tanggung jawab atau melemparkan kesalahan pada para koruptornya, pada politisinya. Kita lupa bahwa pada masa kampanye kita punya kontribusi dan peluang untuk membuat korupsi itu berkurang gitu, dengan cara menjadi pemilih yang cerdas, fokus pada janji atau program kampanyenya instead of pada hal-hal sifatnya transaksional gitu. Oke. Diperhatikan apa yang diomongkan oleh partai politik, calon legislatif, calon presiden ketika masuk ke kampus. Ruangnya ada, tapi kita sebagai pemilih besok, sebagai voters harus perhatikan perilaku dan omongannya ya, Bu Nuri ya. Iya. Dan kita kalau mereka belum memberikan itu ya kita tanya. Maksudnya kita saatnya feeding ourselves gitu. Jadi sebagai pemilih itu ya jangan berharap hanya mendapat asupan dari para politisi semata, tapi kita juga harus
memberikan diri kita pendidikan politik yang baik untuk bisa bersikap lebih kritis pada para politisi dan para kandidat, agar mereka juga membuat program yang ya kayaknya partai-partai kita kan platformnya mohon maaf ya ini relatif mirip-mirip semua kan, jadi kesulitan untuk membedakan kalau saya milih ini apa bedanya dengan saya memilih itu gitu kan, relatif kayak gitu. Oke. Baik, kalau begitu Bu Nuri, terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya buat ngobrol kali ini. Bu Nuriatul Lailiyah once again adalah dosen dari Visipol Undip dan sekarang beliau sedang melangsungkan studinya di Frankfurt, Jerman ya, Bu Nuri, betul ya? Iya betul. Baik, lancar-lancar studinya, Amin. Bu Nuri. Kalau begitu, it's a wrap for this episode, Sobat Isi ID. Buat pengen tahu semua tulisan yang ada di The Conversation Indonesia, just check our website, theconversation.com/id, or just follow our social media di @conversationidn. Kita ada di Twitter, kita ada di Instagram, dan kita juga ada di TikTok. My name is Muhammad Syarif. Mau ngucapin terima kasih. I'll see you next episode. Wassalamualaikum. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.